Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Teori Big Bang dan Islam, di mana anggotanya yaitu saya sendiri, Rika Ayu Permatasari, dan rekan saya, Sri Novita. Seperti yang kita ketahui, jika membahas mengenai proses terbentuknya alam semesta, maka tidak asing lagi dengan teori yang satu ini, yakni teori Big Bang, di mana di dalam teori ini menjelaskan proses bagaimana alam semesta tersebut terbentuk. Big Bang sendiri merupakan teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik ilmiah maupun orang awam. Namun, sebelum adanya teori ini, Islam, yakni Al-Quran, telah menjelaskan bagaimana alam semesta tersebut terbentuk. Karena pada nyatanya, pada zaman dahulu, belum terdapat alat-alat seperti teleskop yang mengamati luar angkasa. Yang selanjutnya yaitu pengertian teori Big Bang. Teori Big Bang sendiri pertama kali ditemukan oleh Abby George Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Dan dari sini dapat kita ketahui bahwa Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta yang kemudian berkembang hingga menjadi bentuk seperti ini dan tetap terus akan berkembang. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan dan pengamatan teori Big Bang. Saya di sini akan mengambil dua tokoh ilmuwan, yaitu yang pertama Edwin Hubble dan yang kedua George Lemaitre. Pada tahun 1929, Edwin Hubble yang merupakan seorang astronom Amerika Serikat, ia melakukan observasi dan melihat galaksi yang jauh selalu bergerak menjauhi titik observasi dengan sangat cepat. Ia juga melihat jarak antara galaksi bertambah setiap saat. Penemuan Hubble ini menunjukkan bahwa alam semesta kita ini tidak statis melainkan berkembang. Selanjutnya yaitu George Lemaitre pada tahun 1931. Ia memaparkan bahwa pengembangan alam semesta seiring berjalannya waktu memerlukan syarat bahwa alam semesta mengerut seiring berbaliknya waktu, sampai pada suatu ketika di mana seluruh alam semesta berpusat pada satu titik, yaitu pada atom purba, di mana tempat, ruang, dan waktu bermula. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengertian teori Big Bang dan sejarah perkembangannya melalui pandangan para tokoh. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri Novita, di mana materi selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang Big Bang di dalam Al-Quran. Baik, saya Sri Novita menjadi presentator yang kedua. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh saudari Rika Ayu Permatasari. Pembahasan selanjutnya mengenai penjelasan Big Bang di dalam Al-Quran. Jauh sebelum teori Big Bang ini ada, Al-Quran sendiri telah menyebutkan asal-muasal terciptanya bumi. Padahal, seperti kita ketahui, pada masa itu belum ada teleskop ataupun alat teknologi untuk mengamati luar angkasa. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa dahulu langit dan bumi itu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Kemudian, mengapa mereka masih juga tidak beriman? Dan terdapat ayat lainnya di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan selanjutnya kami benar-benar meluaskannya.
Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Baiklah, terjemahan ayat ini mengatakan bahwa kata langit di sini digunakan dengan arti alam semesta. Al-Quran menyebutkan bahwa langit mengalami perkembangan dan juga perluasan. Sebagaimana kesimpulan ini yang telah dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Jadi, ilmu pengetahuan masa kini baru mengatakan bahwa alam semesta itu mengalami perluasan dan perkembangan. Padahal Al-Quran telah menyampaikannya jauh berabad-abad sebelumnya. Selanjutnya, adapun pendapat mengenai keseimbangannya antara teori Big Bang dan juga Al-Quran. Mengenai pendapat antara teori Big Bang dan Al-Quran ini sendiri, pendapat seorang Zakir Naik. Siapa yang tidak mengetahui seorang Dr. Zakir Naik? Di dalam bukunya Miracle of Al-Quran and Sunnah mengatakan bahwa kesesuaian yang harmoni antara teori Big Bang dan juga Islam ini tidak dapat dielakkan. Bagaimana di dalam kutipan bukunya yang mengatakan sungguh menakjubkan. Bagaimana mungkin kitab yang muncul di padang pasir 1400 tahun yang silam mengandung kebenaran ilmiah yang mendalam. Selanjutnya ada pun pendapat dari Stephen Hawking di dalam bukunya A Brief History of Time yang mengatakan bahwa fakta ilmiah yang mengatakan alam semesta ini berkembang dan meluas merupakan sebuah revolusi intelektual pada abad ke-20. Al-Quran menyebutkan fakta ini jauh sebelum manusia belajar dan juga menemukan teleskop. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya Al-Quran isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu sangat mengandung kebenaran, apalagi di bidang ilmiah seperti ini. Jika dilihat berdasarkan teori Big Bang, maka teori tersebut merupakan penjelasan dan juga penelitian hasil dari para ahli. Namun, terkait dalam teori tersebut, Islam sudah lebih dulu memberikan penjelasan di dalam Al-Quran. Maka dari itu, kembali lagi kepada pemahaman kita masing-masing. Di dalam diri kita, mengenai teori Big Bang menurut pandangan para ahli atau Al-Quran, yang mana memang terdapat kesesuaian antara keduanya. Itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami. Saya Serina Pita dan juga rekan saya Rika Ayu Permatasari. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang mungkin sulit untuk dipahami. Kami berharap materi ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat baik di dunia maupun juga di akhirat. Saya akhiri, zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.